Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari program studi rekayasa perangkat lunak Kampus UPI Cibiru kelas 1B. Di sini kami akan membahas mengenai aplikasi turunan tentang teorema nilai rata-rata turunan. Oke, berikut daftar nama anggotanya. Yang pertama ada Bagus Subagja, yang kedua Imanur Rohman, dan yang ketiga Lisa Amelia, yang keempat Muhammad Faisal Fikri, dan yang kelima Rizky Sanjaya Tandia. Dengan mempelajari teorema nilai rataan turunan, kita diharapkan dapat menentukan nilai rata-rata dari suatu fungsi yang diberikan. Kita juga dapat menggunakan teorema nilai rata-rata ini untuk memecahkan masalah yang relevan. Di sini ada salah satu contoh masalah sederhananya. Di sini Pak Budi mengatakan bahwa saya telah mengendarai sebuah mobil baru dengan menempuh jarak 183 km dalam waktu 3 jam tanpa pernah melampaui kecepatan 60 km per jam. Nah, dari perkataan tersebut, apakah perkataan Pak Budi ini bisa dibenarkan? Jawabannya tentu saja tidak bisa dibenarkan ya, karena jika hanya dengan logika saja, kita sudah mengetahui bahwa pernyataan tersebut salah. Misalkan karena 183 km itu kalau dibagi 3 hasilnya itu 61 ya. Nah, dari situ sudah kelihatan bahwa Pak Budi ini pernah melampaui kecepatan 60 km per jam. Nah, kalau kita sudah tahu jawabannya tersebut, bagaimana kita membuktikan bahwa perkataan Pak Budi ini salah? Nah, dengan teorema nilai rataan turunan, kita dapat mengetahui caranya. Teorema nilai rata-rata turunan yang kita bahas pada kali ini berbunyi sebagai berikut. Jika F kontinu pada selang tertutup AB dan mempunyai turunan pada selang terbuka AB, maka terdapat suatu C anggota selang terbuka AB sedemikian sehingga F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Nilai FB min FA per B min A disebut nilai rata-rata F pada selang tertutup AB. Secara fisis bisa dibayangkan bahwa F adalah posisi objek yang bergerak dan FB min FA per B min A adalah kecepatan rata-rata pada selang AB, sedangkan F aksen C adalah kecepatan sementara pada C. Sebagai ilustrasi bisa dilihat pada grafik berikut ini. F aksen C adalah gradien garis singgung C, dan FB min FA per B min A adalah gradien ruas garis yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB. Posisi C, keberadaan C di sini menyatakan bahwa ada suatu titik pada kurva sedemikian sehingga garis singgung di titik itu mempunyai gradien yang sama dengan ruas garis penghubung titik ujung, kedua titik ujung. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuktikannya? Pertama kita tinjau dulu kasusnya, di mana FA sama dengan FB. FA sama dengan FB ini didapat dari Fx kurangi M kali X. Nah, si M ini adalah gradien ruas garis yang menghubungkan kedua titik ujung tadi. Teorema nilai rata-rata menjamin adanya C anggota selang AB. Sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Mari kita asumsikan F tidak konstan. Bila F bernilai konstan, F aksen C sama dengan 0 di setiap titik C anggota selang AB. Menurut teorema eksistensi nilai ekstrim, F mestilah mencapai nilai ekstrim di suatu titik C anggota selang AB. Titik C bukan titik ujung selang, bukan pula titik singular. Menurut teorema titik kritis, C mestilah merupakan titik stasioner yang dimana F aksen C sama dengan 0. Nah, mengapa titik C bukan titik ujung selang? Karena di sini F-nya tidak konstan. Lalu bayangkan X menuju A ke B, dan ketika X ini sama dengan A bergerak ke kanan, maka F akan naik atau turun. Lalu nilai ekstrimnya bukanlah FA ataupun FB. Lalu
Mari kita kembali ke kasus Pak Budi tadi, yaitu cerita Pak Budi tadi yang dimana kita ingin membuktikan kebohongan Pak Budi. Untuk membuktikan kebohongan Pak Budi bahwa dia itu bohong, kita misalkan Ft menyatakan jarak yang ditempuh dalam T jam. Maka F continue dan turunannya F aksen T menyatakan kecepatan saat T. Menurut teorema nilai rata-rata, mestilah terdapat T1 anggota selang 0,3. Sedemikian sehingga F aksen T1 sama dengan F3 kurang F0 per 3 kurangi 0. Nah, di mana hasilnya itu 183 dibagi 3. Dan hasilnya 61. Berarti bahwa Pak Budi ini pernah memacu mobilnya dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Saya akan memberikan contoh soal 1. Sebagaimana contoh soal diketahui fx sama dengan x kuadrat pada selang tertutup 0,1, berapakah nilai rata-ratanya? Seperti materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita tuliskan dulu pertama-tama teorema nilai rata-ratanya. Dengan A-nya itu 0 dan B-nya itu 1. Jadi ditulisnya F1 dikurang F0 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Sementara itu F aksen X sama dengan X2 sama dengan 1. Jadi X2 sama dengan 1 diselesaikan tuh, pindah ruas. Jadi X sama dengan 1 per 2 atau X sama dengan setengah gitu ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 1 dan nilai tersebut tercapai pada C sama dengan setengah. C sama dengan setengah ini adalah bilangan yang kita cari. Mudah kan? Baik, untuk contoh soal selanjutnya, di sini kita akan membahas pembuktian dari ketaksamaan nilai mutlak sin X min sin Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y untuk setiap X, Y anggota real. Misal kita analogikan itu X kurang dari Y. Kemudian kita tinjau Ft-nya itu sama dengan sin T pada selang tertutup X, Y. Berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita akan mendapatkan sin X min sin Y per X min Y itu akan sama dengan cos T. Untuk suatu T di antara X dan Y, pada saat cos T itu dimasukkan nilai berapapun, maka hasilnya akan tetap kurang dari atau sama dengan 1. Oleh karena itu, kita akan memperoleh suatu ketaksamaan nilai mutlak sin X min sin Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y. Dari sini kita sudah bisa membuktikan ya. Dan ketaksamaan ini pula berlaku untuk X sama dengan Y. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai materi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.